Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Faisia Anjar. Di sini saya sebagai tim komunikasi Satgas COVID-19 akan membahas terkait tentang komunikasi plan sosialisasi vaksin COVID-19. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis situasinya. Vaksin COVID-19 ini akan mulai diberlakukan atau disosialisasikan kepada masyarakat pada paruh kedua bulan Januari tahun 2021. Vaksin yang akan diberikan sendiri adalah vaksin buatan Cina, diantaranya adalah vaksin Sinovac dan juga Pfizer. Di sela-sela penyaluran vaksin ini kepada masyarakat, hoax kembali bermunculan, di mana di Facebook terdapat berita yang mengatakan jika penerima vaksin perdana Pfizer meninggal dunia. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata berita ini merupakan berita hoax, karena berdasarkan dari portal media BBC, warga pertama yang mendapatkan vaksin Pfizer ini berasal dari Inggris, lansia yang bernama Margaret Keenan yang berusia 90 tahun. Di mana Keenan ini masih hidup sampai sekarang, bahkan dia sudah mendapatkan vaksin keduanya pada tanggal 29 Desember lalu. Selain itu, hoax lain kembali bermunculan, di mana ada hoax yang menyebarkan jika vaksin yang diberikan kepada Presiden Jokowi itu berbeda dengan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Bapak Muldoko menyatakan jika vaksin yang akan diberikan untuk masyarakat dengan yang sudah diberikan kepada Pak Jokowi itu merupakan vaksin yang sama, sehingga nantinya proses pemberian vaksin ini berjalan tidak berbeda. Terkait dengan permasalahan tersebut, untuk itu kita harus melakukan objektif atau goals yang harus ditentukan. Jadi di sini komunikasi objektif yang dapat dilakukan yaitu kita harus mensosialisasikan vaksin COVID-19 dengan baik ke masyarakat untuk mencegah mispersepsi yang terjadi di masyarakat, serta supaya kita dapat mensosialisasikan vaksin ini dengan baik ke seluruh penduduk Indonesia. Untuk itu, kita perlu mentargetkan audiens yang akan kita sosialisasikan, yaitu seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang berusia 18 tahun ke atas yang bisa menerima vaksin ini, dan juga masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin ini, yaitu masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Nah, untuk melancarkan aksi sosialisasi yang akan kita lakukan, kita harus membuat key message. Key message-nya di sini adalah Indonesia sehat, Indonesia bebas. Maksudnya adalah dengan adanya vaksin ini diharapkan jika Indonesia nantinya akan menjadi Indonesia yang sehat dan Indonesia bebas terhindar dari virus COVID-19. Untuk itu kita juga membutuhkan yang namanya kreatif strategi. Kreatif strategi yang akan dilakukan adalah penyebaran berita dan klarifikasi berita hoax baik di website resmi yaitu covid19.co.id maupun di portal media lain. Kemudian kita akan mensosialisasikan ini dengan mengajak selebgram, artis, dan orang-orang berpengaruh yang memiliki engagement tinggi, yaitu orang-orang yang biasanya dilirik atau dipercaya oleh masyarakat untuk mensosialisasikan kampanye ini. Selain itu, penyebaran sosialisasi ini juga akan dilakukan oleh key opinion leader, yaitu bisa dari presiden, bisa dari menteri, bisa dari gubernur, wali kota, dan semua yang bisa dipercaya untuk key opinion leader, termasuk dokter dan selebgram tadi atau artis-artis untuk menghimbau masyarakat agar melakukan vaksinasi. Dan juga kita akan menyebarkan himbauan dan juga klarifikasi berita hoax tadi melalui pesan broadcast message di WhatsApp. Kenapa harus pesan broadcast message WhatsApp? Karena percaya tidak percaya, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan dari grup keluarga ataupun masyarakat milenial pun itu sangat mempercayai adanya berita broadcast message yang disebarkan di WhatsApp dan juga dari akun-akun yang tidak kredibel. Untuk itu, untuk melawan hoax yang terjadi, kita harus melawannya dengan cara yang sama. Seperti jika mereka menyebarkan melalui WhatsApp message, maka kita harus menyebarkan juga melalui broadcast message. Dan himbauannya akan disalurkan juga ke beberapa media sosial, seperti jika tadi hoax yang terjadi di Facebook, kita juga akan mengklarifikasikannya di Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Untuk itu kita juga membutuhkan adanya media plan. Media plan yang akan kita gunakan di sini adalah website resmi, yaitu tadi covid19.co.id dan juga di portal media. Kemudian kita akan mengajak media untuk
bekerja sama menjadi media partner, mungkin dengan cara konferensi pers atau media briefing, sehingga nantinya kita akan disorot oleh mereka dan media akan memberitakan terkait tentang vaksin COVID-19 ini. Untuk itu juga makanya kita membutuhkan yang namanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok pun kita juga harus mensosialisasikannya dengan cara menyebarkan itu ke masyarakat sehingga audiens nantinya akan mempercayai kampanye yang akan kita lakukan dan juga mengatasi hoax yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu dulu komunikasi plan yang bisa saya utarakan untuk sosialisasi vaksin COVID-19 ini agar berjalan dengan lancar. Saya Almira Felicia Anjar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.